Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Darat, Kopdar, dan pengajian komunitas Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah UMKM Muhammadiyah, kelompok UMKT, oleh Bapak Nur Wahid di Samarinda pada hari Ahad, tanggal 16 Februari 2025. Konsep Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah diperkenalkan oleh Muhammadiyah sebagai sebuah strategi dakwah yang berbasis komunitas. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat peran jamaah dalam berdakwah secara kolektif dan terorganisir. Prinsip utama gerakan ini adalah gerakan jamaah, menggerakkan umat Islam untuk membentuk komunitas yang aktif dalam beribadah, beramal, dan berorganisasi. Dakwah jamaah yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu sistem yang terstruktur, bukan hanya oleh individu. Tujuan dari GJDJ adalah: 1. Membentuk jamaah yang kuat, mandiri, dan memiliki kepedulian sosial. Yang kedua, menjadikan dakwah lebih efektif dengan melibatkan komunitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian mengembangkan masjid dan majelis taklim sebagai pusat pembinaan umat. Konsep ini menekankan bahwa dakwah bukan hanya tugas individu, tetapi harus dilakukan secara kolektif oleh jamaah yang terorganisir. Terhadap sesuatu yang itu melalaikan, maka Allah mengingatkan, ingatlah kepada biar kita sedikit bisa mengurangi fokus kita kepada dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak itu fokus pada sesuatu yang itu sulit untuk terpenuhi, maka kita akan frustasi. Nah, supaya kita tidak frustasi, maka kita ingat Allah. Allah itu berarti kita mengingat segala sifat yang dimiliki Allah, termasuk yang pertama, Fakuruni, ingatlah kepadaku sebagai penyeimbang. Kalau bapak-bapak ingat anak masih sekolah, butuh biaya banyak. Kalau ibu ingat cicilan banyak, kalau ibu ingat ada beban banyak, maka sedikit ibu bapak sekalian geser otaknya, namanya switch mind, geser. Kalau dari tadinya itu bapak ibu melihat dari depan, Fadkuruni, ingatlah kepadaku, kata Allah, mundur, balik ke belakang. Dari mengingat benda, material, ingat hal-hal yang melalaikan, disuit, dibalik. Pikiran kita langsung dibalik. Set, ingat Allah. Maka insya Allah, Fadkuruni, adkurkum. Dan maka kemudian Allah ingat kepada kita. Lalu kalau Allah sudah ingat sama kita, berarti kita akan dipanggil oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan rahmat, diberikan semua, sebenarnya disiapkan oleh Allah untuk manusia semuanya. Cuman gara-gara kita lupa sama Allah, ya kan, tidak ingat, maka kemudian semua rahmat yang dimaksudkan oleh Allah untuk manusia itu tidak kita ambil. Bukan Allah yang menahan, bukan, kita yang tidak mengambil, karena kita ingat sama yang itu tadi. Selalu lupa. Ya, misalkan Allah kasih kita ketenangan, tapi karena kita nggak ambil, kita fokus pada ngejar mobil, ingin punya mobil, maka hati kita kan jadinya tidak tenang. Padahal sebenarnya Allah kasih kita ketenangan dengan mengingat Allah. Jadi sebenarnya kita sendiri yang cari susah, itu kita sendiri. Makanya Allah panggil kita, turun di sini, kamu ingat aku, biar kita tenang bersama Allah. Kalau kita sudah tenang bersama Allah, maka semua rezeki akan ikut. Bapak Ibu sekalian, saya kasih satu rumus ya. Ini rumus fisika. Rumusnya begini Bapak Ibu. Kalau saya tarik tambang sama adik ini, siapa namanya adik?
Sudah bisa dihitung nggak Bapak Ibu secara matematis menang siapa kalau saya tarik tambang sama Dewi? Iya. Itu hukum fisika. Energi yang besar akan menarik energi yang Kecil. itu rumus fisika. Rumus fisika. Maka saya kasih satu clue hari ini ke Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak, 1000 tahun di dunia itu hanya 1 hari di akhir. Betul kan? 1000 tahun. Itu cuma 1 hari di sana. Kira-kira besar mana energinya akhirat dengan dunia? Akhirat. Besar akhirat. Ada. Hah? Akhirat. Di sana 1 hari, di situ 1000 tahun. Kira-kira kuat mana energinya? Misalkan gini, saya melangkah 1 kali, adik ini melangkah 1000 kali. Besar mana saya sama adik ini? Kuat mana? Bapak. Kuat saya. Kalau di akhirat itu 1 hari, cuma 1 langkah. Di Akhirat. dunia itu 1000 langkah. Kira-kira kuat mana dunia sama akhirat? Akhirat lah. Akhirat. Sepakat ya? Iya. Saat. Sudah sepakat? Ya. Nah sekarang saya bawa ini ke teori rezeki. Ya, ada orang yang ngejar dunia. Kira-kira akhirat ikut nggak? Enggak. Belum tentu. Kenapa? Karena dia fokus pada yang lebih ke yang besar nggak mau dong. Yang ngasih. Dibalik fokusnya akhir. Nah, dunia ikut nggak? Ikut. Nah, sudah bisa jawab sendiri. Dunia pasti itu. Kalau disebut nama Allah, Bismillah ya Allah, aku buka kios pagi ini. Bismillah ya Allah, ingat Allah, ingat akhirat. Iya. Ikut enggak? Iya. Itu sudah kita sepakati di rumus fisika tadi. Tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena rumus fisika yang Allah ciptakan untuk keteraturan bumi. Kenapa bulan itu tidak bergeser dari tempatnya? Padahal kalau bola kita tendangkan lari kemana-mana, Gelinding. tapi bulan itu tidak pernah bergeser, bahkan dijadikan patokan untuk kalender Hijriah. Iya kan? Kenapa dia tidak bergeser? Ada sesuatu yang sangat besar yang menahannya. Betul? Ada sesuatu yang lebih besar yang menahannya sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Siapa itu? Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha Besar. besar. Dia yang menahan itu sehingga tidak bergerak. Bumi pun tidak bergerak, matahari tidak bergerak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian pikirkan tentang matahari, jauhnya segini. Jadi memotong ayam halal. Jadi udah dikasih pelatihan gratis Bu sebenarnya. Iya, memang sih, Mak, tapi nanti Ya, bahwa orang yang menitip di tempat saya sekarang diwajibkan sertifikasi halal. Nah, itu diberikan fasilitas gratis. Ibu nanti akan berhubungan dengan ibu-ibu yang nitip, akan berhubungan dengan Bu Windy. oh iya. Ya. Makanya mau kayak gitu tadi tuh. Iya, gitu. Tapi ada teman saya bilangnya kalau kayak gitu susah betul. Enggak susah Bu, iya. Enggak, karena nanti Bu malah ibu yang nggak bisa jualan nanti. Saya kan nitip orang aja. Iya. Oh ya, kalau ibu ini tempat penitipan aja. Iya, nggak apa-apa nanti yang nitip di tempat ibu yang harus Membuat memiliki halal. sertifikat halalnya. Iya. Enggak perlu pakai pikiran. Enggak perlu. Jadi nanti bapak ibu tinggal menunjukkan aja bahwa si lumpia sudah memiliki sertifikat halal. Buktinya mana? Nah, nanti dari si pelaku ini, si yang produksi itu yang menunjukkan berupa fotokopi. Ibu tinggal dokumentasikan aja. Memang ada merek yang sudah ada halalnya. Aman Bu ya, nanti dibantu. Tenang. Iya. Terima kasih, Mbak.